Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, siswa-siswi, salam jumpa Pendati ceria. Bersama saya, kita akan membahas pada hari ini tentang pembelajaran tematik seni budaya terintegrasi berbasis proyek gabungan untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pembelajaran tematik seni budaya terintegrasi berbasis proyek kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kita mulai pada hari ini. Tugas proyek dilaksanakan dalam waktu 4 minggu, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mari kita mulai dengan pengertian. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa kompetensi dasar hasil belajar dan indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan beberapa mata pelajaran. Terintegrasi artinya sudah disatukan atau digabungkan. Berbasis artinya berdasarkan pada sesuatu atau menjadikan sesuatu. Proyek artinya sebuah usaha kolaboratif yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita mulai dengan tematik proyek yang harus kalian kelas 8 dan kelas 9 lakukan, yaitu membuat motif hias COVID-19 pada media benda jadi biru, SMP, hasilkan kit dengan berbagai teknik dan bergaya etnik. Mari kita jelaskan satu persatu tentang tematik proyek tersebut. Motif hias atau ragam hias atau ornamen yaitu bentuk dasar hiasan. Kita lihat contoh bentuk dasar hiasan tumbuhan, bentuk dasar hiasan hewan, dan dasar manusia. Berikutnya, motif hias COVID-19. Ini yang lagi ngetren. Lihat pada contoh ke-1 ini. Ini adalah bentuk-bentuk hias COVID-19. Ini yang menyerupai manusia, ini sama menyerupai titik virus COVID-19. Lihat contoh yang kedua, motif hias COVID-19. Ini sama, masih menyerupai wajah manusia, ini juga sama, dan ini juga sama, hanya bentuknya yang berbeda. Tapi ciri khasnya mencerminkan COVID-19. Pada contoh yang ketiga, ini gabungan bentuk-bentuk motif hias COVID-19, itu juga sama, ada bentuk wajah dan bentuk binatang. Dalam tematik proyek tadi, ada istilah media benda jadi, yaitu suatu bidang atau permukaan benda yang sudah selesai dibuat. Contoh yang pertama ini adalah nyiru, benda pakai yang biasa digunakan di etnik Sunda atau cecempeh. Selanjutnya, pada contoh yang kedua, media benda jadi ini asupan. Ini juga masih benda pakai di etnik Sunda. Kemudian yang ketiga adalah ihit, masih etnik Sunda yang biasa digunakan sehari-hari dalam masyarakat sampai hari ini. Ini yang barusan ditayangkan adalah kita buat sebagai media benda jadi yang akan mewadahi kegiatan kita membuat motif hias COVID-19.
Nah, di dalam tematik proyek tadi juga ada istilah teknik, yaitu suatu cara untuk melakukan. Kemudian ada istilah etnik, daerahan yang bersifat tradisional. Berikutnya, nah pada tahap perencanaan dalam tematik proyek ini, yang pertama tujuan pembelajaran dulu, mengetahui seberapa jauh pembelajaran praktik seni rupa dalam seni budaya untuk siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 selama daring BDR masa COVID-19 dapat tercapai. Kemudian yang kedua, analisis karakteristik siswa. Di dalamnya ada pembagian tugas jenis pekerjaan yang ada dalam proyek sesuai dengan kemampuan keterampilan siswa dalam kelompoknya masing-masing. Nanti dibagi siapa yang membawa nyiru, siapa yang depan, siapa yang membawa hihin, siapa yang mengecat hihin, siapa yang mengecat asupan, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi pembimbingan BDR tematik berbasis proyek dalam tahap perencanaan itu melalui daring, menggunakan medsos, WhatsApp, dan di luar jaringan, berupa modul LKS, atau nanti saya kenalkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan yang C, yang ketiga, guru kunjung, artinya guru mengunjungi kelompok belajar di tempat-tempat yang berbeda. Yang keempat, pada tahap perencanaan ini adalah pembuatan atau penyediaan LKPD, lembar kerja peserta didik tadi ya, untuk setiap tahapan proyek bagi setiap kelompok belajar. Ada LKPD tahap perencanaan yang nanti akan diberikan mungkin hari besok. Kemudian LKPD tahap pelaksanaan dan LKPD tahap LKPD ini jika sudah dibuat oleh kalian melalui harap dikembalikan pada hari Kamis minggu berikutnya kepada guru pembimbing, atau wali kelas yang berada di sekolah melalui ketua kelompoknya saja. Berikutnya siswa-siswi. Nah, di dalam tahap perencanaan harus ada pembuatan LKPD dan baik dikenalkan kalian untuk melakukan pekerjaan proyek tersebut. Kita lihat bagaimana format LKPD yang harus kalian miliki, yang harus kalian gunakan sebagai sumber belajar. Nah, ini format LKPD yang harus kalian miliki, yang harus kalian miliki, dan ada identitas kelas dan namanya. Kemudian ada lagi, dan adalah lakukan lihat kerjanya dan apa yang harus bis pada kelompok yang garis. Nanti silahkan tadi baru pakai kalikan pada hari berikutnya pada kelas. Itulah yang namanya LKPD. Rupanya itu saja panduan jelas tentang pembelajaran tematik seni budaya terintegrasi berbasis proyek untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sampai jumpa minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.